Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Yesi Triananda. Saya mahasiswa peminatan promosi kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan fisikologis pada masa pubertas. Sebelumnya, apa sih pubertas itu? Masa pubertas adalah masa ketika seorang anak tumbuh dan mengalami perubahan fisik serta mental. Perubahan fisik maupun mental pada masa pubertas dipicu oleh adanya perubahan hormon tubuh. Masa pubertas bisa disebut juga dengan akil balik atau peralihan dari anak-anak menjadi lebih dewasa atau usia remaja. Anak laki-laki dan anak perempuan umumnya mengalami pubertasi di usia yang berbeda. Selanjutnya, sebelum saya menjelaskan mengenai perubahan psikologis yang dialami pada masa pubertas, di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai pertumbuhan dan perkembangan manusia, perubahan tubuh pada masa pubertas, dan ciri-ciri pada masa pubertas. Pertumbuhan dan perkembangan pada manusia, yaitu pertumbuhan adalah perubahan makhluk hidup mulai dari kecil menjadi dewasa. Pertumbuhan ini identik dengan fisik. Perubahan yang sudah terjadi pada makhluk hidup tidak bisa kembali lagi. Artinya, orang dewasa yang telah mengalami pertumbuhan fisik menjadi besar itu tidak bisa menjadi kecil lagi. Kemudian, perkembangan adalah proses perubahan makhluk hidup menuju dewasa. Hal ini berkaitan dengan pola perilaku manusia itu sendiri, atau berkaitan dengan sikap dan kepribadian. Selanjutnya adalah perubahan tubuh pada masa pubertas. Bagian tubuh yang mengalami perubahan yang pertama adalah organ kelamin. Selama pubertas, ukuran kemaluan menjadi bertambah. Yang kedua, suara. Suara mengalami perubahan menjadi lebih besar. Ketiga, kumis dan jakun. Kumis mulai tumbuh dan jakun mulai tampak. Keempat, bau badan dan jerawat. Hormon akan mengalami perubahan yang bisa memicu timbulnya gangguan bau badan dan jerawat. Kelima, rambut halus. Rambut halus ini mengalami perubahan tumbuh di ketiak dan kemaluan. Keenam, dada. Perubahan ini dialami oleh pria, dadanya menjadi lebih lebar dan bidang. Selanjutnya adalah ciri-ciri pubertas. Ciri-ciri pubertas yang dialami oleh anak perempuan yang pertama adalah timbulnya rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Kedua, suara jadi melengking. Ketiga, payudara membesar. Dan keempat, panggul membesar. Selanjutnya, ciri-ciri pubertas yang dialami oleh anak laki-laki yang pertama adalah tumbuh rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Kedua, tumbuh jakun. Ketiga, suara jadi membesar. Dan keempat, tumbuh kumis, jambang, dan janggut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perkembangan psikologis pada masa pubertas. Perubahan psikologis yang dialami pada masa pubertas ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, perkembangan kepribadian. Yang kedua adalah perkembangan sosial. Yang pertama adalah perkembangan kepribadian. Ini merupakan perubahan cara individu berhubungan dengan lingkungan masyarakat dan menyatakan emosi secara unik. Contohnya adalah pencarian identitas diri. Identitas diri ditandai dengan kemampuan memandang diri sendiri yang berbeda dengan orang lain, memiliki percaya diri, dapat mengontrol diri, kemudian memiliki persepsi tentang peserta citra diri. Selanjutnya yang kedua adalah perkembangan sosial. Ini merupakan perubahan dalam berhubungan dengan orang lain. Contohnya adalah perkembangan sosial pada remaja lebih melibatkan kelompok teman sebaya dibandingkan orang tuanya. Bisa kita ketahui, pada masa anak-anak, mereka akan sering berkumpul dengan keluarga. Namun, ketika sudah memasuki fase remaja, mereka akan lebih sering melakukan kegiatan yang ada di luar rumah, seperti sekolah, melakukan kegiatan ekstrakurikuler, bimbel, serta bergabung dalam organisasi-organisasi yang ada di lingkungan sekitarnya. Kemudian,
Teman sebaya memiliki peran yang cukup besar dalam perkembangan sosial. Kelompok teman sebaya dapat mempengaruhi pertimbangan dan keputusan seorang remaja tentang perilakunya. Ini dapat menimbulkan dampak positif serta negatif dari seorang remaja. Apabila seorang remaja tidak mampu mengontrol dirinya dalam bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, maka dapat menimbulkan dampak negatif seperti terjadi kenakalan remaja, tawuran, narkoba, dan penyimpangan seksual. Begitu pula sebaliknya, apabila seorang remaja mampu mengontrol dirinya dan bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, maka akan muncul dampak positif yang dialami oleh remaja tersebut. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Salam sehat.